Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zaili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure to subscribe this channel. And teman-teman, welcome back again di update video untuk Bitcoin. Jadi kita akan bahas tentang kondisi Bitcoin, terutama untuk weekly time frame karena closing Sunday, artinya closing weekly candlestick juga, dan tentunya ini akan memberikan informasi terkait dengan potential mid to long term pergerakan untuk price actionnya si Bitcoin sendiri, teman-teman. Dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam technical analysis, akan ada beberapa fundamental news atau update yang akan saya berikan kepada teman-teman melalui video update kali ini. So let's start and dive into the content. First, kita start dari good news. It's a slightly good news karena California katanya sepertinya mengeluarkan aturan ya, atau ada perencanaan, atau ya intinya berkaitan dengan regulasi lah seputar cryptocurrency, dan katanya sih California ini mau melegal tenderkan si Bitcoin. Jadi Bitcoin mungkin kedepannya bisa dianggap sebagai salah satu mata uang yang sah juga dan bisa ditransaksikan di California. Tapi teman-teman, sebetulnya kondisi ini itu benar-benar ketimpa ya sama bad news yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi Bitcoin, kenapa hari ini bisa turun banget signifikan, reasonnya apa, nanti akan saya jelaskan di pertengahan video, jadi make sure kalian nonton sampai selesai. But first thing first, kita pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa meningkatnya ketegangan antara Russia against Ukraine itu juga bisa menciptakan kepanikan di pasar, teman-teman. Jadi ada istilah di dalam trading, atau lebih tepatnya di dalam financial market, dengan istilah yang namanya panic selling, teman-teman. Sama kayak mungkin orang bilang panik ya, rush duit dari bank gitu. Jadi kayak kita withdraw duit di bank kita sampai akhirnya bank itu bisa kita bilang ya bankrupt lah ya, karena sebenarnya cadangan uang di bank sendiri itu hanya 10% kalau nggak salah dari total keseluruhan kasnya dia. Jadi ya teman-teman, itu adalah situasi di mana kita bisa bilang biasanya panik terjadi, dan inilah yang bisa menyebabkan market crypto hari ini sebetulnya terkena dump signifikan, yaitu panic selling, karena ketegangan between Russia dan Ukraine itu semakin meningkat, teman-teman ya. Bahkan ini ada pernyataan dari si Boris Johnson. Boris Johnson ini adalah Prime Minister dari United Kingdom. Dia mengatakan bahwa based on evidence, atau berdasarkan fakta yang ada, itu mensuggestkan bahwa Russia sedang merencanakan untuk melakukan perang terbesar di Eropa semenjak 1945 atau pada saat Indonesia merdeka. Wow, ya ini adalah satu kondisi sebenarnya di mana media juga menggempar-gemparkan situasi ya, terlihat di sini, dan ini bisa menyebabkan orang panic selling gitu. Dan kita bukan berbicara cuma di Russia atau Ukraine lagi, tapi kita berbicara di sini udah worldwide, teman-teman. Karena ini aja pembicaraannya udah masuk ke Prime Minister United Kingdom, which means harusnya UK, kalaupun ada yang transaksi di cryptocurrency, itu juga pasti akan berdampak, teman-teman ya. Karena balik lagi, kripto dianggap sebagai aset untuk sarana lindung nilai, atau lindung aset, atau hedging against inflation, atau justru dianggap sebagai aset beresiko. Kalau kita mengatakan ini adalah aset beresiko, berarti teman-teman nggak wise atau tidak bijak untuk orang berada di negara yang mata uangnya sedang tertekan akibat kondisi perang atau kemungkinan perang itu megang Bitcoin, karena resiko, teman-teman ya. Nah, ada beberapa news yang sebenarnya saya highlight, ini yang paling harusnya bisa memberikan dampak terbesar ya, yaitu roughly 75% of Russian conventional forces deployed against Ukraine, US official says. Nah, ini sebenarnya US lagi yang ngeluarin statement, jadi kita belum tahu pasti apa iya 75% dari pasukan konvensionalnya si Rusia itu sudah dipersiapkan untuk menyerang Ukraine. Nah, ini ya teman-teman ya, ada banyak sekali statement-statement di sini yang sebetulnya sangat berisiko, teman-teman. Dan ya, I guess ini bisa menciptakan kepanikan di market, dan kepanikan di market obviously akan ada sell off yang besar terjadi, dan sebetulnya sudah terjadi karena Bitcoin sekarang trading atau ditransaksikan di bawah $40.000, teman-teman ya. Di sini ada banyak sekali source news yang kalian pengen, kalau kalian pengen ngikutin, tapi percuma, kita nggak perlu bahas ini juga karena kita nggak tahu ya planningnya si Vladimir Putin, apakah benar-benar dia akan tegas untuk menyerang Ukraine, karena pasti akan ada sanction untuk si Russia, dan ini harusnya bisa menyebabkan Russia sendiri memiliki image buruk, teman-teman, di mata dunia ya. Dan ya harusnya sih nggak akan ada kerjasama antar negara dan lain-lain terhadap Russia, dan ini akan menjadi problematika yang sangat besar kalau misalkan berkembang, maka akan jadi perang dunia dalam tanda kutip dunia, teman-teman, bukan between Russia and Ukraine again, teman-teman ya.
ya. Nah, oke, so let's dive into the technical analysis. Kita akan start dari time frame weekly karena kita pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa di weekly time frame saya coba untuk gunakan chart yang yang indeks saja ya. Jadi teman-teman kalau ingat kita pernah discuss soal ini di Bitcoin Logarithmic Growth Curve ya, di mana situasi Bitcoin Logarithmic Growth Curve ini bisa menjadi salah satu informasi untuk kita melihat ya bagaimana situasi market ketika dia testing ke level-level tertentu. Dan untuk situasi ini kita bisa lihat teman-teman, every time si Bitcoin itu ketahan di Fibo 23,6%-nya dari Bitcoin Logarithmic Growth Curve, kita mendapati rejection yang lumayan kenceng teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau saya hilangkan, basically it's just a sideways ya, jadi kayak a little bit pullback, terus dia sideways tapi cenderung menguat. Cuman teman-teman tetap intinya Bitcoin sendiri bisa menghabiskan waktu cukup lama untuk dia hanya bergerak atau ya istilahnya bermain di kisaran area tersebut ya. Kalau kita lihat di sini setelah dia testing Fibo 14,5%, kita kena rejection dari Fibo 23,6%, and then boom dia turun lagi sampai testing ke level bagian bawahnya, which means sebenarnya kalau saya hilangkan balik lagi it's just sideways teman-teman ya. Dan ya kalau misalnya teman-teman lihat dengan situasi saat ini ya, ini seperti ini juga pernah terjadi teman-teman, testing Fibo 14,5% and then rejection atau rebound sampai ke 23,6% and then boom rejection ya, kita dapati harga slightly lower dari kondisi sebelumnya. Dan ya finally saat ini pun sebetulnya kita bisa consider hal tersebut kemungkinan sedang terjadi terhadap pergerakan harga Bitcoin. Dan kalau misalnya berdasarkan si Bitcoin Logarithmic Growth Curve, let's say kita ke reject dari kisaran Fibo 23,6%-nya and then boom kita mendapati rejection sampai lowest levelnya daripada si Bitcoin Logarithmic Growth Curve, maka itu akan berada di kisaran area $30,000 teman-teman ya. Here's I'm gonna give you a price label around here and that's it teman-teman, $30,700 untuk per keping Bitcoin. Dan itu adalah potential target yang bisa dicapai oleh Bitcoin jikalau kita terdapat rejection di kisaran area Fibo 23,6% based on Fibonacci Logarithmic Growth Curve. Dan sebenarnya rejection udah terjadi ya. Kalau kita lihat sekarang posisinya untuk situasi saat ini sendiri, kita bisa lihat teman-teman bahwa ini kita bilang Bitcoin itu nge-reject dengan membentuk shooting star pattern. Ini kita udah bahas di Senin lalu, di mana saya update weekly update untuk Bitcoin. Jadi kalau kalian lihat di sini harusnya yang mana ya? Ya saya lupa teman-teman ya, quick update BTC update, nah ya pokoknya banyak lah ya. Saya selalu memberikan update setiap harinya terutama untuk Bitcoin, jadi pasti ya ada lah ya di salah satu video-video ini karena memang saya ingat banget untuk ngebahas soal ini ke teman-teman. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat closing weekly saat ini, itu berpotensi membentuk yang namanya Three River Evening Star Pattern teman-teman, di mana Three River Evening Star Pattern sendiri itu memberikan indikasi yang lebih pro ke arah bearish reversal pattern teman-teman, which means harusnya di sini kita akan mendapati potensial untuk Bitcoin atau risk untuk Bitcoin kembali terdecline atau terreject lagi dan akhirnya menemukan level-level bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk situasi kondisi untuk mid sampai ke long term. Jadi menurut saya sih personally nggak perlu buru-buru, apalagi kita mengingat sebentar lagi kita akan berhadapan dengan kenaikan suku bunga juga. Terus ini udah tanggal 20 Februari, which means cuma tinggal 1 minggu lagi. Kalaupun kita mendapati reaksi dari buyers atau pembeli atau ya kita bilang orang-orang yang melakukan DCA atau buyback si Bitcoin, maybe impactnya nggak akan terlalu terasa karena menjelang awal Maret sendiri kita bakal besar kemungkinannya mendapati pressure daripada sellers untuk mengantisipasi situasi kenaikan suku bunga daripada the Federal Reserve ya. Dan satu lagi tambahnya teman-teman untuk weekly time frame, saya pengen kasih lihat ke teman-teman bahwa sebetulnya kita di sini masih terreject ya dari kisaran level $42.000. Di area ini sendiri sebetulnya terdapat yang namanya key support resistance terutama untuk weekly time frame, walaupun sebelumnya di daily kita sempat trading di atas 40.000, tapi kalau based on weekly kita melihat di sini masih mendapati rejection ya. Itu yang perlu kita antisipasi teman-teman. Jadi pertanyaannya selalu ke saya, apakah udah boleh serok? Ya itu teman-teman bisa lihat ya dari statement saya barusan, harusnya memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan dan besar bahkan kemungkinannya untuk Bitcoin itu bakal testing lagi ke level bottom daripada kisaran pergerakan bulan Juli lalu, yaitu di kisaran $30.000 teman-teman. Alright, so
let's talk into the daily time frame ya. Jadi untuk daily time frame ini sudah kita bahas di video yang lalu teman-teman, dimana kita ngelihat based on Elliott Wave count ya. Di sini kita ngelihat secara bearish count si wave 5 itu memiliki potential targetnya itu berada di kisaran 30.000 sampai 24.000 dolar, dan itu berdasarkan Fibonacci extension. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci extension ini dengan asumsi bahwa si wave 5 itu bisa dibilang mirip dengan si wave 1 ya. Ini adalah salah satu rules dari si Elliott Wave Theory. Nah, maka kita akan mendapati potential target itu berada di 30.000 dolar. Dan kalau misalnya teman-teman mau membuat ini menjadi lebih simple, kalian juga bisa gunakan yang namanya Fibonacci external, dan kalian bisa mendapati beberapa level eksternal yang mungkin akan direvisit oleh si Bitcoin, dan itu berarti di kisaran Fibo 1618, di mana adanya itu adalah di kisaran area atau harga 24.900 dolar, which means harusnya 25.000 dolar itu akan menjadi the biggest key support untuk si pergerakan Bitcoin ke depannya. Nah, pertanyaannya nih, apakah dia akan ngelewatin harga 30.000 dolar dengan mudahnya? Karena memang di level tersebut itu terdapat yang namanya key support ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pergerakan daripada si wave 5 itu ternyata adalah 100%-nya dari si wave 1, maka potential target kita itu akan berada lebih kurang di kisaran 30.581 dolar ya. Perhatikan cara saya mengukur wave 5 itu simply hanya menarik dari pergerakan di wave satunya, dan kalian bisa tarik dari pullbacknya di wave 4. Kalian bisa dapetin potential target itu berada di kisaran 30.500 dolar, dan ini untuk midterm. Saya ngomong kayak gini bukan berarti besok langsung kejadian dan langsung tercapai ya teman-teman, enggak. Tapi bisa jadi memakan waktu hingga 3 minggu maybe, or maybe 1 bulan, who knows teman-teman, karena kita juga bergantung dari situasi Rusia terhadap Ukraine. Kalau misalnya Rusia-Ukraine ternyata Rusia melakukan invasi pada pekan depan, awal pekan depan, ya ini bisa menyebabkan atau bisa menciptakan kepanikan yang lebih besar lagi terhadap kondisi market, dan akhirnya teman-teman sell off bisa lebih gila-gilaan lagi. Karena kalau kita ngecek dari situasi si Dow Jones ya, which means Dow Jones itu harusnya, oke, kita cek dari SPX saja atau si S&P 500 teman-teman ya. Kalau kita lihat dari SPX saja, ini berdasarkan closing daily-nya kemarin, kita mendapati rejection lagi dan sell off lagi. Dan gak cuma si SPX setahu saya, tapi DJIA juga alias si Dow Jones itu juga sama ya. Sorry, bukan yang ini teman-teman, salah buka. Kita buka apa ya? Kalau Dow Jones itu mungkin saya ketikkan Dow aja kali ya. Dow Jones. Ya, harusnya DJI. Nah, ini dia teman-teman ya. Mendapati sell off juga. Kita lagi testing terhadap supportnya. Break atau support ini tentunya membuktikan bahwa US stocks terutama itu sudah memasuki fase korektifnya, dan kalau kalian perhatikan di sini terdapat juga yang namanya head and shoulders pattern. Jadi udah boleh antisipasi break dari sini, otomatis targetnya itu akan mengejar sepanjang daripada kepalanya, dan yes teman-teman, kita bakal ngelihat huge sell off terjadi pada US stocks, dan artinya ini juga akan memberikan impact terhadap market cryptocurrency. Jadi buat trading teman-teman yang lagi pada aktif trading crypto, mungkin boleh consider untuk jangan terlalu banyak melakukan long activity atau mungkin buy di kalian punya spot market ya. Mungkin lebih manfaatkan untuk ke arah yang shortnya, atau lebih ke arah yang BTC down, atau maybe kita bilang ya hedge ya. Bagi sebagian teman-teman saya tahunya biasanya bilangnya hedge ya, BTC hedge. Dan situasi sekarang teman-teman membuktikan bahwa level 40.000 dolar itu sudah bisa kita katakan break ya, berhasil di break gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya secara hourly time frame sendiri, memang overall Bitcoin itu masih under pressure daripada si Big Fan Zone sellers teman-teman ya. Ini adalah analisis kita terakhir, di mana Big Fan Zone sellers itu memang sebenarnya masih take over atas kondisi market saat ini. Jadi untuk situasi di sini kita udah ngelihat dia berhasil break, Fibo 61,8 juga sudah ditembus, which means seperti yang saya katakan sebelumnya, next target itu adalah Fibo 100%-nya teman-teman. Dan karena kita masih under pressure dari Big Fan Zone sellers, in the end BTC itu bakal lebih gampang perform kalau kita berbicara ini situasinya untuk si sellers yang perform ya, dibandingkan dengan XRP. Kalian lihat teman-teman, walaupun situasinya si XRP di sini itu sudah tertekan juga oleh kondisi Bitcoin, kalian bisa perhatikan ya, after dia break dari Big Fan Zone sellers yang kita udah bahas di video terakhir, kalian bisa lihat XRP walaupun tertekan, dia masih bisa maintain di atas key supportnya dia. Dan inilah perbedaannya between
big fund-nya kita ya. Apakah big fund-nya kita stance-nya itu lagi ke sellers, ataukah big fund-nya kita itu stance-nya lebih ke arah buyers. Dan inilah yang sekarang kita bisa pantau sama-sama teman-teman. Alright, so untuk Bitcoin-nya, karena dia sudah break dari symmetrical triangle pattern, kita ngelihat potential target tadi berada di 1618, and right now kita ngelihat dia sedikit tertahan di kisaran 37.000 sampai 38.000, lebih tepatnya 38.000 ya. Oh, $37.800, which means ini adalah Fibo 2618-nya. Dan kalau misalnya ngelihat situasi kayak begini, teman-teman, saya bisa katakan bahwa Bitcoin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena kalau kita lihat secara big picture di sini, kalian juga bisa lihat ya, kita ngelihat di sini dia baru aja break dari ascending broadening wedge. Ini juga sudah kita bahas dari video terakhir. Dia sudah berhasil break dan Fibo 61,8% ditembus, which means next target atau potential target itu berada di $36.000. Jadi harap berhati-hati, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa market sudah siap untuk rebound dan lain sebagainya, karena saya tahu biasanya banyak banget orang-orang yang di sini sistemnya simple ya, turun artinya serok ya, turun artinya serok ya. Kalau misalkan kalian nyaroknya pada saat timing yang kurang tepat, sebenarnya sayang teman-teman ya. Saya cuma bisa bilang bukannya salah, tapi lebih tepatnya sayang ya. Kalau kalian bisa dapat harga jauh lebih murah, kenapa harus serok buru-buru? Karena takut ketinggalan, atau mungkin karena takut harga yang kalian dapetin ini yang paling murah istilahnya gitu loh teman-teman ya. There's no such thing, hal tersebut ada di dalam market. Jadi kita nggak pernah tahu, kita nggak boleh ngukur yang namanya harga paling rendahnya itu di harga berapa gitu. Kita nggak bisa tahu teman-teman. Tapi at least based on momentum, kita bisa pelajari, kita bisa lihat, kita bisa cari tahu seberapa jauh, seberapa strong daripada pergerakan itu, dan apakah ini akan turun lebih jauh lagi. Di situ kita bisa lihat teman-teman based on momentum. Jadi sebagai contoh, here's your first seller, atau here's your first initial sellers, and then boom, sideways, and then boom, break lagi. Kalau kita compare dengan penurunan yang terjadi sebelumnya, obviously momentum sellers kali ini sudah dalam keadaan melemah, dan ini wajar. Kenapa teman-teman? Kalau saya sebagai big fund, saya stok barang, ini situasinya kalau saya jual sekarang, ibaratnya kita tuh udah jual rugi teman-teman. Dan udah pasti yang di-expect dari seorang big fund adalah, okay, you give me another pullback ya, you give me sign, you give me discount, and then I will sell it again in the better price teman-teman. Dan itu wajar. Makanya di dalam sebuah downtrend sekalipun itu ada yang namanya lower high, lower low sequence ya. Nah, lower high ini adalah situasi di mana biasanya bagi seorang big fund itu dimanfaatkan untuk melakukan sell off ya. Di situ yang harus kita pahami. Dengan situasi dia barusan break dari si descending channel ini, mungkin kita bisa melihat ada potensi market Bitcoin itu bisa untuk price actionnya ya, itu bisa membentuk yang namanya si descending broadening wedge pattern teman-teman, which means kalau misalnya kita lihat nanti ada rebound, sebenarnya ini adalah opportunity untuk kita melakukan short dari harga yang slightly better supaya kita bisa mendapati yang namanya risk reward ratio yang lebih baik. Let's say kalian short di sana dengan stop loss di atas level support atau resistance terakhir, atau bahkan di atas trend line-nya dengan target bagian bawah daripada si descending broadening wedge pattern. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, secara target sendiri based on Fibonacci paling gampang itu kita bisa mencapai target kisaran $36.000 in the short term lah ya, kita bicara teman-teman. Dan ya kalau misalnya demikian ya, ini adalah opportunity, bisa dimanfaatkan teman-teman. Tapi balik lagi saya ingatkan, disclaimer, this is not a financial advice, this is not a signal. Saya cuma menyampaikan apa yang sekiranya saya yakini berpotensi terjadi pada pergerakan market crypto saat ini ya. Untuk keputusan kembali di tangan masing-masing, jadi jangan pernah mengambil keputusan based on apa yang saya sampaikan. Dan ya, sekiranya itu adalah update untuk Bitcoin pada video update kali ini ya. Semoga kiranya video update ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sorry banget kalau misalkan waktunya jadi sedikit lebih panjang secara durasinya. Semoga kiranya teman-teman di sini bisa terhibur dengan informasi yang saya berikan, dan sekiranya informasi tersebut bisa positif dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching this video till the end. God bless everyone. Have a nice weekend and see you again in the next update. Cheers, bye bye.